Teori tingkah laku konsumen. Tingkah laku konsumen. Teori tingkah laku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkah laku konsumen dapat dilihat dari 3 tahap. Yang pertama, sebelum pembelian, yang kedua pembelian, dan ketiga setelah pembelian. Mengapa mempelajari tingkah laku konsumen? Karena konsumen lebih banyak membeli banyak barang jika harganya rendah dan menguranginya saat harganya tinggi. Ruang lingkup perilaku atau tingkah laku konsumen. Dengan teori-teori awal mengenai perilaku konsumen didasarkan pada teori ekonomi, dengan pendapat bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimumkan kekayaan, keuntungan, atau keputusan mereka dalam membeli barang dan jasa. Perilaku konsumen merupakan cabang antar ilmu pengetahuan, yaitu didasarkan pada berbagai konsep mengenai orang yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan dalam disiplin yang sangat berbeda. Perilaku konsumen berakar pada lintas disiplin ilmu pengetahuan. Studi perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, yaitu waktu, uang, usaha, guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Perilaku konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama pendapatan, yang kedua selera konsumen, dan yang ketiga harga barang. Teori perilaku konsumen dapat dibedakan dalam 2 macam pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan nilai guna kardinal, dan yang kedua adalah pendekatan nilai ordinal. Hipotesa utama teori nilai guna dikenal dengan law of diminishing marginal utility, atau nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang diperoleh seorang dari mengkonsumsikan suatu barang, bahwa barang akan menjadi sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Nah, pada akhirnya, apabila nilai guna tambahan akan menjadi negatif, yaitu mengkonsumsi ke atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna totalnya akan menjadi lebih sedikit. Nah, kemudian teori nilai guna atau utility yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barang. Jika kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai guna atau utility-nya. Sebaliknya, jika semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka nilai utility-nya pun akan semakin rendah. Saya akan membahas tentang nilai guna utility. Nilai guna utility terdapat 2 macam. Yang pertama nilai guna total atau total utility. Nilai guna total adalah seluruh kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang. Nah, yang kedua ada nilai guna marginal. Nah, ini pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan 1 unit barang. Nah, nilai guna marginal ini mencakup nilai guna yang dapat diukur atau konsumen yang bersifat rasional. Jadi di sini terdapat kurva yang dimana kurva tersebut pula merupakan hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan total utility dan marginal utility. Perlu kita ingat pula bahwa nilai guna marginal atau marginal utility hanya berlaku dengan beberapa asumsi berikut ini. Yang pertama, nilai guna dapat diukur, dan yang kedua, konsumen bersifat rasional, dan yang ketiga, konsumen bertujuan untuk mengkonsumsikan utilitasnya. Beberapa ahli juga menggolongkan teori nilai guna atau utility dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada teori nilai objektif dan teori nilai subjektif. Yang dimana teori nilai objektif yaitu teori yang menyelidiki tentang nilai suatu barang, di mana barang itu sendiri digunakan sebagai objek penelitian. Dan yang kedua ada teori nilai subjektif yaitu bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh utilitas dari barang tersebut, di mana utilitas setiap orang bisa berbeda meskipun sedang menilai barang yang sama.
Teori nilai guna dan teori permintaan itu ada 4. Dan yang pertama ada efek pengganti, dan yang kedua ada efek pendapatan, yang ketiga ada paradoks nilai, dan yang keempat ada surplus konsumen.